Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Politik. Nah, di Bincang Politik hari ini saya sudah bersama dengan anggota KPU Tanggamus Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Mbak Amhani atau yang akrab disapa Mbak Ani. Halo, Mbak. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Waalaikumsalam, Mbak. Ini panggilannya Mbak Ani, bener ya? Ya, nama Lagi di kecilnya mana? Ani. Manggilnya Ani. Nama panjangnya Amhani ya? Amhani Solihin, SAG. SAG, oke. Ini lagi di mana ini Mbak Ani? Di kantor KPU Kabupaten Tanggamus. Oh ya, jauh ya Tanggamus ya. Ya, dari Bandar Lampung lumayan 2 jam. Lumayan 2 jam ya. Nah Mbak Ani, sebelum kita ngobrol ke tema kita hari ini soal tantangan KPU pada pemilu 2024, boleh cerita dikit nggak nih soal Mbak Ani? Mbak Ani ini di KPU ini sudah berapa lama Mbak? Oke, saya menjadi anggota KPU terpilih periode 2019-2024. Tapi sebelumnya pengalaman di kepemiluan pernah menjadi PPK Kecamatan Gisting, anggota waktu pilkada tahun 2012, lalu menjadi ketua PPK pemilu 2014. Demikian. Iya. Apa sih Mbak yang membuat Mbak tertarik berkarir di KPU ini Mbak? Ya, berkarir di KPU ini bagi saya itu salah satu pengabdian. Kemudian juga karena di lingkungan kita memang kita tidak boleh terpisah dari dunia politik karena segala sesuatunya itu terjadi karena kebijakan politik. Jadi kalau kita hanya menjadi penonton atau menjadi sasaran, maka lebih baik menurut saya kita menjadi salah satu bagian dari dunia perpolitikan ini. Salah satunya menjadi penyelenggara. Demikian. Iya. Nah Mbak, ngomong-ngomong soal KPU, ngomong-ngomong soal pemilu nih Mbak, nanti kan akan ada pemilu serentak di tahun 2024 ya Mbak ya? Iya. Ya meskipun ini masih 2022, tapi nanti kayaknya cepet aja ya nanti ya Mbak ya. Toto udah 2024 aja ya. Iya benar. Keras nggak? Nggak terasa ya, 2 tahun itu pasti cepet nanti. Nah kalau Mbak bisa diceritakan nggak Mbak Ani, itu tantangan KPU khususnya KPU Tanggamus di pemilu 2024 nanti apa ini Mbak? Oke, kalau ditanya masalah tantangan ya tentu semuanya di dalam dunia berpolitik ini memang menantang. Tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir tantangan tersebut, tentu kita selaku penyelenggara, sebagian baik anggota maupun ketua dan jajarannya harus satu, memahami tupoksi dan mampu membangun komunikasi dan selalu membangun sinergitas dengan seluruh stakeholder agar meminimalisir tantangan penyelenggaraan pemilu 2024 yang konon memang kompleks ya. Sebab menurut saya pemilu 2024 sukses bukan semata-mata menjadi tanggung jawab KPU ANSI, tetapi semua elemen bertanggung jawab untuk mensukseskannya dan meminimalisir tantangan tersebut. Iya, jadi begitupun di pemilu sebelumnya Mbak, itu juga penuh tantangan ya Mbak ya sebenarnya ya? Iya, benar. Di tahun 2019 ya kita sudah sama-sama melihat ya, merupakan pemilu yang menggabungkan pemilu legislatif dengan pemilu presiden dan sekaligus gubernur dan bupati saat itu. Jadi begitu pengalaman tantangan yang lama ini tempat terjadi ya kan di KPU Tanggamus juga salah satu bagian kecil yang mengalami beberapa persoalan-persoalan yang harus dievaluasi untuk ke depan tahun pemilu 2024. Iya, jadi apapun ya Mbak nanti tantangan yang bakal dihadapi di 2024 nanti KPU khususnya KPU Tanggamus ini udah siap ya Mbak ya, karena pasti tantangan itu ada ya Mbak. Iya benar. Sebagian kecil ya, kalau secara nasional mungkin semua kita tahu, tetapi untuk di KPU Kabupaten Tanggamus sendiri
sangat kecil tantangan tersebut karena sudah diantisipasi jauh sebelumnya, diantaranya seperti distribusi logistik, kemudian sumber daya manusianya, kemudian secara teknologi dan sistem informasi, serta penanganan data pemilih semua sudah kita antisipasi. Sekalipun di 2019, menurut cerita lamanya, ya semua kita mengikuti berita-berita bahwa masih banyak di sana-sini kekurangan, dan kekurangan itu sudah kita antisipasi seperti tepatnya penyaluran logistik. Dilihat dari segi demografis daerah, kita sudah antisipasi betapa di Tanggamus ini demografis yang melalui lautan, pegunungan, semua itu sudah kita antisipasi dan tidak menimbulkan banyak kendala waktu 2019. Apalagi nanti 2024 ya kita harus lebih mempersiapkan lagi. Demikian. Iya. Nah, Mbak, berbicara mengenai kendala dan juga sumber daya manusia, memang kalau saya dengar itu di tahun 2019 ya, pemilu yang lalu itu memang banyak sekali ya Mbak kendala ya. Salah satunya itu adalah kekurangan sumber daya manusia. Benar ya Mbak ya? Nah, Mbak, kalau selain SDM Mbak, itu kendala apa lagi sih Mbak itu yang dihadapi di 2019 nanti, dan gimana sih langkah dari KPU itu supaya nanti tidak terulang lagi di pemilu 2024 nanti ini Mbak? Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2019 itu adalah pemilu serentak, dikatakan pemilu serentak, sudah kita alami bahkan di Lampung serentaknya dengan gubernur dan bupati. Artinya pengalaman untuk Kabupaten Tanggamus sudah pernah 2 periode melakukan pemilu yang serentak, dan ini kendala-kendala yang dikatakan kekurangan SDM atau kelemahan di SDM itu antisipasi kita adalah dengan rekrutmen, tentunya rekrutmen SDM-nya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan syarat-syarat yang disyaratkan ya. Kemudian untuk pelaksanaan ya kita juga sudah mempersiapkannya dengan harapan supaya permasalahan yang di 2019 pernah terjadi, apakah pendistribusian logistik, kemudian sidalih ya, data, kemudian SDM yang banyak mengalami masalah sampai sakit dan kematian sekalipun, itu supaya tidak muncul lagi pada 2024 ya, kita sudah mempersiapkan antisipasi dan penanganannya sehingga nanti kelak 2024 semua itu insya Allah berharap tidak terulang kembali. Iya, memang waktu itu di pemilu sebelumnya itu sempat agak santer ya, beritanya sempat heboh ya, terutama kekurangan SDM itu, sampai ada yang sakit, terus dengar-dengar sampai ada yang meninggal dunia gitu. Dan ini pokoknya tidak akan terjadi lagi nanti ya Mbak ya. Ya dipastikan tidak terjadi, berarti kita mengutamakan sumber daya manusianya itu perlu diperhatikan secara kesehatannya, kemudian perlu diperhatikan durasi kerjanya. Ya disinilah bentuk-bentuk koordinasi antara penyelenggara baik tingkat pusat, provinsi dan daerah, dalam hal Kabupaten Tanggamus mengkoordinasikan ad hoc ke bawah. Bagaimana kinerja mereka tidak terlalu diporsir sehingga pekerjaan lebih efektif dan efisien, tidak begitu memporsir tenaga dengan segala elemen yang sudah disiapkan, ya insya Allah itu tidak akan terjadi. Namun semua ya ketika itu akan menjadikan kendala itu sorry Mbak, sebentar Mbak, suaranya hilang Mbak. Halo Mbak. Suara Mbak nggak ada. Sorry, mungkin ada yang salah pencet atau gimana Mbak? Ya sorry Mbak, suara Mbak tiba-tiba langsung hilang. Ya Mbak, mungkin ada kendala Mbak di laptopnya atau di handphone yang Mbak pakai?
Iya, laptopnya Mbak. Ini suara Mbak, gambar Mbak masih bergerak tapi suaranya tidak ada sama sekali. Heeh. Iya, ini belum ada Mbak suaranya Mbak, belum ada ya. Heeh. Iya, sorry Mbak, ini benar-benar nggak ada suaranya. Gimana ya, Mas? Mm. Ya, ya sebentar ya. Mohon maaf ya Tribuners, ini ada sedikit gangguan pada suaranya narasumber tidak terdengar sama sekali. Mm. Ya Mbak, ya ini masih belum terdengar ini Mbak, tapi kalau sinyalnya sepertinya lancar Mbak, soalnya dari tadi gambar Mbak belum ini. Ah, ada kendala apa Mbak? Soalnya nggak keluar sama sekali suaranya. Hmm, mungkin tidak sengaja ada yang kepencet Mbak. Soalnya tiba-tiba aja tadi suaranya langsung nggak ada. Mm. Ya mohon maaf ya Tribuners atas gangguan ini tiba-tiba suaranya Mbak Ani hilang. Mm. Ya Mbak, ini mohon maaf Mbak, suara Mbaknya belum terdengar sama sekali Mbak, tapi gambarnya masih bergerak Mbak. Suara dia nggak ada. Ya mohon maaf ya Tribuners, kita coba untuk perbaiki. Iya Mbak, suara Mbak belum ini Mbak, belum masuk Mbak. Mbak, audio zoomnya, kenapa audio zoomnya? Mbak, kendala ada di ini Mbak, ada di audio zoom Mbak sepertinya.